Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, requestan ya dari subscriber di kolom komentar saya baca. Tolong jelaskan tentang single candle, double candle, dan triple candle. Jadi seperti ini ya. Saya sebenarnya tidak begitu paham tentang nama-nama itu. Tidak begitu paham tentang nama-nama itu. Yang saya paham tentang pola candle adalah menentukan arah harga dengan membaca kekuatan, tekanan, dorongan, dan arah harganya. Sebenarnya nggak cukup itu sih, tekanan, dorongan, arah harga, sifat, terus tata letaknya itu juga mempengaruhi arah harga selanjutnya. Jadi seperti ini. Kita sini ya. Kita lihat tren. Nah, ini berpotensi menjadi penerusan apabila ini menjadi kekuatannya. Saya akan coba open posisi dulu. Saya akan coba open posisi sebanyak 10 kali, baru saya berikan penjelasannya. Kalau sambil open ini nunggunya kita sambil ngoceh-ngoceh aja ya. Jadi seperti ini. Kalau dia membentuk kenaikan, sifatnya tidak akan menjadi penerusan. Kita tunggu lagi. Ini. Karena di sini akan ada perlawanan dan akan ada penurunan kembali. Kita ambil 2 menitnya di sini. Akan ada penurunan kembali. Oke, dapat ya. Jadi seperti ini loh. Berbicara tentang satu candle ya. Jadi satu candle itu tidak bisa menentukan arah harga. Satu candle tidak bisa menentukan arah harga kecuali dia memiliki sifat yang kuat. Paham ya? Satu candle saja tidak bisa menentukan arah harga kecuali dia memiliki sifat yang kuat. Jadi sifat yang kuat itu seperti apa sih? Ya. Sifat yang kuat itu seperti apa? Untuk sifat candle nanti kita jelaskan lagi. Sebenarnya di video saya sebelumnya, kalau kalian flashback itu saya jelaskan tentang sifat sebuah candle. Beda tempatnya. Satu candle dengan bentuk yang sama, misalkan satu candle dengan bentuk yang sama seperti ini. Beda tempatnya, maka akan beda pula sifatnya ya. Sifat yang dihasilkan akan berbeda pula. Jadi tergantung letaknya di mana. Oke, paham dulu sampai situ ya. Nanti kita jelaskan lagi itu tentang
satu candle. Jadi satu candle tidak akan bisa ya, tidak akan bisa menentukan arah harga di candle selanjutnya, kecuali sifatnya betul-betul kuat. Sifat candle yang betul-betul kuat itu seperti apa? Jadi ketika ada sebuah candle ya, yang sifatnya kuat, itu akan menjadi signal untuk arah harga di candle selanjutnya apabila sifatnya kuat. Namun sifat candle itu kembali akan berubah jika dia berada di tempat yang berbeda. Kalian harus pelajari itu ya. Misalkan candle ini dia berada di tempat ini, dia sifatnya menjadi apa gitu. Ketika berada di tempat ini, dia sifatnya menjadi apa? Kalian harus pelajari dengan detail itu sebelum kalian membaca sifat candle tersebut. Jadi pola candle ini ribet bagi yang belum memahami dasarnya. Tapi ketika kalian memahami dasarnya, ketika kalian memahami alur atau jalur pembentukan harganya ya, pola candle itu akan menjadi mudah. Tapi nggak mudah-mudah banget, mudah kalau kalian udah paham dasar-dasarnya. Sekarang dua candle apakah bisa dijadikan konfirmasi untuk menentukan arah harga selanjutnya? Bisa, jika di salah satu candle tersebut terdapat signal dan konfirmasi ya. Bisa jika di kedua candle tersebut terdapat signal dan konfirmasi. Jadi signalnya harus kuat, konfirmasinya juga kuat. Kalau signalnya kuat, konfirmasi tidak mendukung. Walaupun signalnya kuat, konfirmasi tidak mendukung, dia tetap akan meneruskan informasi dari signal tersebut. Namun akan ada sedikit perlawanan ya. Semakin konfirmasi itu menolak dari signal, maka semakin besar perlawanannya. Itu untuk membaca dua candle. Jadi kenapa satu candle tidak bisa menentukan arah harga? Karena kita tidak tahu di depan ini akan terjadi apa. Ketika di depan ini satu candle, depan ini kita udah tahu dia membentuk apa, lalu kita jadikan konfirmasi. Apakah bisa jika mereka saling mendukung, ini menjadi signal kuat dan ini mendukung gitu. Kalau ini nggak menjadi signal kuat, tetap nggak bisa ya, menentukan arah harga. Syaratnya ini harus menjadi signal kuat dan ini harus menjadi konfirmasi yang kuat untuk mengiyakan signal tadi ya, membenarkan signal tadi. Nah, jadi untuk satu candle tadi sifatnya harus betul-betul kuat. Berbeda ya sifatnya tadi dengan sifat yang dua candle. Sifat dua candle tadi ini harus kuat signalnya, memberikan signal, dan ini konfirmasi ini menyetujui signal dari ini dan dia juga kuat gitu konfirmasinya. Sedangkan satu candle tadi
dia membutuhkan sifat yang kuat. Sifat yang kuat pada satu candle itu terjadi apabila dia berada di tempat tertentu ya. Jadi yang mendukung dia untuk naik atau turun selanjutnya itu ada pada tempat tertentu ya. Ada pada tempat tertentu. Misalkan dia berada di support, nah berarti ada sebuah kekuatan yang menyupport dia ya. Apabila signalnya mendukung, terus dari kekuatannya mendukung, maka kita bisa menentukan arah harga selanjutnya. Namun itu tetap beresiko ya, untuk satu candle tetap beresiko. Nah, jika dia berada di resisten misalkan, maka akan ada kekuatan dari resisten di situ. Jika signalnya kuat, kita bisa menentukan arah harga selanjutnya. Namun itu tanda petiknya tetap ada risiko. Misalkan dia berada di penerusan ya, di tempat penerusan harga. Nah, dua candle ini mengkonfirmasi bahwa dia meneruskan harga. Ini bicara sifat ya. Dua candle ini misalkan mengkonfirmasi bahwa si candle ini meneruskan harga untuk di mana, untuk di candle selanjutnya. Itu pembacaan sifat dari 3 candle ya. Jadi 3 candle selain kita membandingkan antara ini dan ini, lalu akan muncul ini dan ini akan lari ke sini. Dengan perbandingannya di sini akan memberikan signal di candle ini untuk candle ini. Nah, selain perbandingan 3 candle tersebut, kita juga harus mengetahui sifat ya. Sifat dari di antara 3 candle ini. Di antara 3 candle ini harus ada yang memiliki sifat. Paham ya? Oh, ini dia mencoba melawan. Oh, ini dia mencoba mengkonfirmasi atau meneruskan ya. Oh, ini dia mencoba menahan tren tersebut agar tetap seperti itu misalkan. Jadi di dalam 3 candle tersebut ada yang memiliki sifat. Oh, sifatnya ini melawan. Jalurnya kemana? Misalkan ke sini. Ini sifatnya melawan, jalurnya kemana? Ke sini. Maka apakah berpengaruh untuk candle sebelumnya? Bentukan di candle sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Misalkan ini mendukung untuk sini terjadi penurunan di sini, dan di sini juga pembandingannya masih penurunan. Ini mendukung masih untuk penurunan di sini. Maka di candle sini sangat aman untuk turun ya. Enggak ada perlawanan, maksudnya sangat aman untuk turun di situ. Walaupun misalkan dia membentuk pelemahan, indikasi pelemahan sekalipun, kalau ini masih mendukung turun ke sini, dia tetap akan turun. Jadi seperti itu. Jadi untuk perbandingan 3 candle sepertinya sudah banyak video-video saya ya. Saya kenapa selalu membuat video perbandingan 3 candle? Kenapa? Karena perbandingan dari 3 candle itu adalah konfirmasi yang sangat-sangat aman untuk menentukan arah harga ke depan ya. Entah kita bermain SNR, entah kita bermain kekuatan harga,
kekuatan tekanan dan dorongan. 3 candle itu adalah formasi yang sangat-sangat aman. Formasi yang sangat-sangat aman. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa memadukan 4 candle seperti saya bilang tadi. 4 candle. Sebenarnya intinya ada di 3 candle ya. Namun kenapa menjadi 4 candle? Karena sebenarnya mereka ini saling berketerkaitan ya, tanpa putus. Jadi ada iramanya gitu. Empat candle ini ditambah ini sama dengan ini ya, paham ya? Terus ini ngapain? Ini akan lari ke sini dan sang ini harus memberikan signal ya, untuk pembentukan di sini. Paham enggak? Misalkan ini sumbu bawah. Nah, ini penurunan. Ini penurunan ya. Ini misalkan penurunan, ini juga masih penurunan tiga-tiganya nih. Nah, ini tambah ini misalkan muncullah penurunan dengan sumbu bawah. Ini penurunannya misalkan agak lemah. Nah, sini muncul penurunan dengan sumbu bawah. Lalu ini masih penurunan nih, lari ke sini. Nah, ke sini masih penurunan. Namun sang ini memberikan signal bahwa adanya tekanan ke atas dengan ditandai dengan sumbu bawah. Maka di candle selanjutnya di sini tekanan ke atas itu akan muncul kembali ya. Tekanan ke atas dari sumbu bawah itu akan muncul kembali walaupun konfirmasinya tetap turun. Jadi seperti itu. Paham ya? Harus paham. Jadi satu candle saja tidak bisa menentukan arah harga jika dia tidak memiliki sifat yang betul-betul kuat. Ya. Sifat yang betul-betul kuat tidak bisa diambil hanya pada satu candle itu saja. Di tempat-tempat tertentulah sifatnya itu bisa menjadi kuat. Di tempat-tempat tertentu, ingat. Jadi candle ini di tempatnya seperti ini akan menjadi apa, tempat seperti ini akan menjadi apa. Namun di tempat seperti ini dia tidak ada gunanya gitu, tidak berpengaruh. Jadi seperti itu, beda tempat beda sifat. Dan 2 candle tadi bisa dijadikan konfirmasi apabila satu candlenya menjadi signal kuat dan satu candlenya menjadi konfirmasi kuat. Kalau tidak, nggak bisa juga kita jadikan konfirmasi. Nah, di sini akan ada terjadi penurunan kembali. Kita ambil lagi, bentar. Kita akan mengambil lagi 2 menit sebenarnya berbahaya ya. 1 menitnya di sini. Maunya di detik 00 di sini. Detik 00 kita ambil 1 menit. Jadi paham sudah ya yang saya jelaskan tadi. Silahkan kalian flashback aja ke video-video saya sebelumnya tentang sifat candle, kekuatan harga. Ini telat kita ya, harusnya di detik 00 tadi kita OP di sini pas perpindahan candle, OP sell gitu.
Oh, ini udah telat. Rawannya. Dapat. Nah, setelah ini akan ada kenaikan di sini. Ya, di sini. Oke. Jadi ketika kita dapat membaca 3 candle, 3 candle. Ketika kita dapat membaca 3 candle dari kekuatan harganya, dari arah tekanan dan dorongannya, lalu dari sifatnya, ya, dan membaca tata letaknya di mana, maka sifatnya akan seperti apa, kekuatan akan menyupport kemana, maka pembentukan SNR itu ada di tangan kita. Kapan nih terjadi SNR? Berapa candle lagi nih terjadi SNR? Seperti itu. Tapi apabila kita hanya membaca sifatnya, atau hanya membaca tekanan dan dorongannya, hanya membaca perbandingannya, misalkan hanya membaca tata letaknya, kita nggak bisa menentukan arah harganya. Oke, ternyata kenaikannya nggak kuat di sini. Dia betul membentuk support tapi tidak kuat. Kita akan open sell di sini detik 00. Kompensasi 1 menit aja. Karena dia menjadi sifat, ya. Ini menimbulkan sifat bahwa akan terjadi penurunan. Ini double candle. Masih belum detik 00, sorry. Dua, satu, oke. Dikompensasi di sini. Ketika kita bermain pola candle, ya, kita loss misalkan karena kesalahan membaca, karena kesalahan perbandingan perjumlahan candle, atau karena kesalahan membaca sifatnya, maka kita akan segera bisa melakukan kompensasi di candle selanjutnya, ya. Karena cenderung kalau kita sudah mampu membaca, kita loss, kita akan segera sadar kesalahan kita itu di mana, gitu. Oh, pantesan saya salah karena ini. Kalau begitu saya akan begini, gitu. Ya. Kalau begitu saya akan begini, gitu. Oke. Udah berapa kali OP tadi ya? Kita akan open posisi lagi di sini. Mungkin ini video terakhir saya ya tentang pola candle. Harusnya udah paham sih, karena pola candle itu ya gitu-gitu aja, dia nggak melenceng kemana-mana, gitu-gitu aja, jalurnya gitu-gitu aja, pemahamannya gitu-gitu aja. Tapi yang paling penting adalah kalian harus betul-betul paham. Jangan asal-asal paham aja, harus betul-betul paham dari sifat, tata letak, kekuatan tekanan dan dorongan, kekuatan harga, hingga pembentukan arah harganya. Kalian harus betul-betul mengerti. Ribet, emang iya ribet. Pola candle itu adalah cara yang paling ribet kalau kalian belum paham, kalau kalian belum mengerti.
Tapi kalau kalian sudah menguasai pola candle tersebut dari sifat, tata letak, terus kekuatan yang dihasilkan ketika dia begini, terus ini ketemu ini yang jadi apa gitu, maka pola candle itu adalah hal yang simple walaupun tidak mudah ya. Hal yang simple walaupun tidak mudah. Jadi mungkin ini agak panjang karena ini adalah penutupan pembahasan dari pola candle ya. Dari 1 candle, 2 candle hingga 3 candlenya. Yang paling kuat menentukan arah harga adalah 3 candle. Jadikan dia sebagai indikasi, informasi, dan konfirmasi. Namun jangan pernah kalian pisah ya. Indikasi, informasi, dan konfirmasi itu jangan pernah kalian pisah. Kenapa? Karena mereka itu selalu bersama. Jadi jangan dipisah. Anggap aja ya, indikasi itu Pak RT, informasi itu Bu RT, konfirmasi itu masyarakatnya atau masyarakatnya. Jadi masa indikasinya di RT sebelah, informasinya di RT sebelah, konfirmasinya di RT sebelah, kan gak nyambung ya, gak bakal nyambung. Kalau nyambung itu cuma kebetulan aja. Jadi mereka harus berada di satu RT agar membentuk arah harga yang kuat. Namun indikasi dan informasi serta konfirmasi itu akan menjadi kuat apabila 3 candle itu saling mendukung. Ingat, saling mendukung. Saya sering menemui orang-orang yang open posisi di 3 candle yang tidak saling mendukung, terus nanya ke saya kenapa loss. Saya jadi sakit kepala ya. Mungkin karena di video saya sering memaksakan open posisi seperti itu, lalu mereka mengikutinya tanpa alasan yang jelas ya, tanpa pemahaman sifat-sifat yang jelas, tanpa pemahaman kekuatan harga yang jelas, maka kalian akan loss. Saya memaksakan open posisi di setiap video saya itu untuk mempersingkat video saya. Untuk mempersingkat video saya itu juga lama kok saya nunggu ya. Saya nunggu mau open posisi itu juga lama. Saya enggak open posisi di setiap candle set. Karena ada yang beberapa ada yang harus dijadikan perbandingan, memiliki perbandingan ya, ternaik dan turun. Karena saya membaca, oh ini beresiko, oh ini resikonya tinggi, oh ini masih bisa dipaksakan. Ya saya mengambil yang masih bisa dipaksakan itu untuk menghemat waktu video saya. Kalau saya hanya mengambil konfirmasi kuat saja, mungkin 1 hari itu kita cuma bisa open posisi ya 10 kali lah ya. Mungkin gak mungkin juga saya mantengin HP sampai dapat konfirmasi kuat, tunggu aja gitu ya. Mungkin berjam-jam kita baru dapat 1 atau 2. Jadi seperti itu. Di video saya sebenarnya sudah menjelaskan, ambillah konfirmasi kuat saja. Tapi masih banyak yang mengambil konfirmasi yang tidak kuat dan indikasi serta konfirmasi yang tidak saling mendukung.
informasinya juga tidak mendukung sama sekali. Tidak ada yang mendukung di 3 candle itu, tapi tetap mereka ambil open posisi. Tidak ada kekuatan di candle itu yang mengkonfirmasi kekuatan untuk harga selanjutnya, tapi mereka tetap open posisi. Lalu bertanya kepada saya, kenapa loss? Sebenarnya kalau saya mau menjawab dengan simpel, kenapa loss? Karena tidak ada kekuatan di situ. Karena tidak ada konfirmasi yang jelas di situ. Karena 3 candle itu tidak saling mendukung. Enak aja kan? Tapi bagaimana supaya mereka ini mengerti? Ya, saya akan menjelaskan secara detailnya. Oh, ini loh, ini sifatnya seperti ini kekuatan harganya seperti ini. Maka jika dijembahkan dengan ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, saya harus menjelaskan seperti itu supaya mereka tidak menyepelekan pola candle. Pola candle itu adalah sesuatu yang paling rumit jika kalian belum mengerti semuanya. Nah, yang harus kalian mengerti sifat, kekuatan harga, kekuatan tekanan, dorongan, lalu tata letaknya. Karena tata letak itu berpengaruh. Ketika dia berada di sini, bilang saya tadi, informasinya akan seperti apa, signal yang diberikan akan seperti apa, seperti itu. Baru perbandingan itu yang kelima ya, perbandingan dari 3 candle ini ketemu ini akan menjadi seperti apa gitu. Terus candle tengah ini arahnya nanti kemana? Dia akan memberikan signal untuk di sini gitu ya, paham ya? Jadi ada 5 aspek yang harus kalian mengerti: sifat, kekuatan harga, kekuatan tekanan dan dorongan, lalu tata letak harga tersebut, karena itu mempengaruhi kekuatannya. Tata letak akan mempengaruhi kekuatan dan sifat candle tersebut. Yang kelima itu yang terakhir adalah perbandingan ya. Perbandingan harga ini ketemu ini akan jadi apa gitu. Tapi ini ketemu ininya perbandingan 3 candle ya, bukan 2 candle aja. Oke, kita akan posisi lagi, kebanyakan ngoceh. Nah, ini penjelasan terakhir tentang pola candle. Jadi disimak, dipahami betul-betul. Kalau kalian kurang mengerti, silahkan lihat video sebelumnya ya. Video sebelumnya sudah saya jelaskan kekuatan candle itu seperti apa sih. Nah, saya jelaskan lagi sekali ya, intinya. Jadi kekuatan candle itu kekuatan harga ya. Kekuatan harga itu terletak pada body candle. Semakin kecil bodinya, semakin lemah dia. Namun yang menentukan arah harganya, arah kekuatan harganya adalah tekanan dan dorongan. Sumbu bawah tekanan, sumbu atas ini dorongan. Inilah yang menentukan perbandingan arah harga ya. Itulah yang menentukan perbandingan arah harga. Jadi kita harus tahu, oh ini tekanannya masih kuat ke bawah, dorongannya masih kuat ke bawah. Namun apakah di sini mendukung gitu ya? Ini perbandingan 3 candle. Apakah di sini mendukung? Nah, jadi seperti itu. Kalau masalah tekanan dan dorongan serta sumbu ini, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Ada candle merah dan candle hijau judulnya. Kalau untuk kekuatan harga kalian juga bisa melihat di video sebelumnya tentang kekuatan harga. Jadi saya jelaskan secara singkat. Kekuatan harga itu dipengaruhi dari body dan sumbu ya. Sumbu seperti ini, maka sifatnya seperti apa gitu.
Terus candle tanpa sumbu sifatnya seperti apa? Candle tanpa sumbu adalah netral. Ada yang bilang candle tanpa sumbu ini kekuatan. Iya, saya tidak menyalahkan itu apabila ada candle pendukungnya yang menunjukkan dia ini kuat. Tapi apabila tidak ada candle pendukung yang mendukung dia itu untuk kuat, dia tidak akan kuat. Misalkan di sini candle pelemahan, lalu di sini muncul candle penurunan tanpa sumbu. Apa namanya, saya nggak terlalu kenal nama candle ya. Nah, apakah dia bisa dikatakan kuat? Tidak, malah saya mengatakannya adalah lemah ya, lemah asal tanpa sumbu, ingat. Namun apabila ada sumbu sedikit pun, setitik aja ya, kayak amoeba itu kecilnya hampir nggak kelihatan, itu akan berpengaruh. Makanya berhati-hatilah dengan candle-candle penerusan. Ini akan menjadi penerusan apabila di sini memiliki titik sedikit saja titiknya ada, misalkan itu sumbu, titik itu tetap namanya sumbu, dan itu akan berpengaruh pada kekuatan selanjutnya. Ini akan menjadi sifatnya menjadi penerusan, di sini akan menjadi penurunan. Namun apabila di sini tanpa sumbu sama sekali, dia polos tanpa sumbu sama sekali, maka ini akan menjadi pelemahan sifatnya. Ini paham ya, harus paham bagaimana candle dalam sini atau sumbu sama panjang. Sebenarnya sumbu sama panjang itu bisa dikatakan netral apabila dia berada di tempat tertentu ya. Apabila dia berada di tempat tertentu, itu saya bilang tadi, beda candle yang sama, beda tempat maka beda sifat. Sama seperti halnya ini netral, namun jika dia di tempat tertentu, dia akan menjadi sesuatu gitu yang berbeda, beda tempat beda sifat. Jadi tergantung pada candle pendukung atau candle yang indikasi dan mengkonfirmasinya, baru kita bisa menentukan ini sebenarnya apa gitu. Saya bukannya tidak mengerti atau belum mengerti ya, saya memang enggak mau ribet-ribet lah ngapalin nama-nama candle, misalkan morning star atau apa-apa. Saya sesuai pemahaman saya saja, saya juga menjelaskannya sesuai pemahaman saya saja, bahwa candlenya bentuknya seperti ini gitu kan, bentuk salib atau bentuk hammer atau bentuk apa, saya menjelaskan sesuai pengetahuan saya saja. Namun ini loh, kalau dia di sini harganya akan seperti ini tuh. Oke, kebanyakan ngoceh, udah berpanjang banget ya. Nggak apa-apa, ini video terakhir tentang pola candle. Nggak apa-apa, kita panjang-panjangin. Di sini tadi kita telat, di sini bisa kita open buy. Kini di sini kita bisa open buy karena ini sifatnya menjadi penerusan ya. Walaupun sang konfirmasi ini tidak terlalu kuat, namun ini kesini masih mendukung untuk naik. Paham ya? Itu harus paham. Apalagi misalkan di sini kekuatan buyer di sini sangat mendukung untuk naik candle ini. Paham ya? Kenapa? Karena tata letaknya berpengaruh. Saya bilang tata letak itu berpengaruh. Ini candle support, kekuatan support mendukung sini, dan dia juga masih kekuatan. Nah, itu ada berapa poin udah kekuatan support, terus bentuknya kekuatan, udah 2 poin ya kita dapat. Terus ini bersifat sebagai penerusan. Nah, jadi 3 poin kita dapat.
Kenapa dia bersifat sebagai penerusan? Karena dia itu lemah dan berada di antara candle hijau. Sifatnya akan menjadi penerusan. Nah, namun apakah ini mengkonfirmasi penerusan? Ternyata tidak. Dia membentuk pelemahan. Nah, berarti satu yang melawannya. Konfirmasinya cukup melawan. Namun tetap di sini adalah support. Maka kekuatan support masih akan muncul di candle setelah support. Jadi 4 yang mendukung, 1 yang melawan. Oke. Kalau bisa, ini saran saya, kalau bisa 5-5-nya itu mendukung, tapi dia itu nggak mesti harus 5. Ini karena letaknya aja. Karena letaknya di area seperti ini, maka poinnya kita dapat 5 ya, 4 yang mendukung berarti 1 yang tidak. Namun di tata letak tertentu mungkin kita bisa hanya membaca 4 poin atau 3 poin ya, seperti itu. Kalau kalian bisa membaca 5 poin berarti kalian udah khatam. Karena sebenarnya di tempat manapun 5 poin itu bisa kita cari. Kalau belum dapat 5 poinnya, ya udah tunggu dulu. Candle selanjutnya, seperti itu. Kalau kalian selalu mendapatkan 5 poinnya ini dalam menentukan arah harga, maka kalian itu udah, saya bilang pro lah ya. 5 poin ingat dari tata letak, sifat, kekuatan harga, perbandingan arah harga tadi, kekuatan tekanan dan dorongan. Nah, sekarang di sini lagi kita open posisi. Ini terakhir aja ya, karena udah lama banget. Ini larinya ke sini. Oh sorry sini. Nah, namun ini menjadi signal 2 candle ya. Signal 2 candle untuk apa? Untuk penerusan. Maka terjadi penerusan di sini. Nah, di sini signal 1 candle penerusan, sini signal 2 candle penerusan. Hanya dia meneruskan di sini. Terus kita lihat lagi, kita open posisi sekali lagi. Setelah candle ini saya akan open posisi di detik 00. Jika konfirmasi ini cukup kuat, kita lihat saja. Kalau konfirmasinya sangat melawan, itu resikonya tinggi. Oke. Kalau dia masih turun, kita open lagi aja. Nah, ini tata letak ya, kekuatan yang kita ambil dari tata letak ini adalah support. Kekuatan support akan menyupport ke candle setelah support dan di candle sini ya, candle sini. Apakah tinggal kita analisa apakah supportnya kuat dan apakah sang konfirmasi ini masih kuat gitu. Kalau sang support kuat dan konfirmasi ini masih tidak terlalu lemah, walaupun ini indikasi pelemahannya, indikasi pelemahan sumbu 2 sumbu. Nah, maka kita harus memperhitungkan di sininya. Kalau misalkan seperti ini tadi, ini tidak terlalu kuat
sini kuat, sini tidak kuat. Kita harus memperhitungkan ini Bu RT itu, apakah Bu RT ini masih mendukung untuk naik ya atau tidak gitu. Karena Bu RT ini akan menginformasi ke sini lagi. Nah, ke sini lagi. Namun kekuatan harga di sini tetap dikonfirmasi ini. Paham ya? Misalkan ini sudah memberikan signal pelemahan, maka di sini tidak akan terlalu kuat. Apabila dia membentuk kekuatan, maka ada indikasi akan terjadinya pembalikan harga. Lihat apa yang saya katakan tadi. Nah, kalian harus paham ya, kalian harus paham, teliti, dan mengerti. Kamu nggak jadi nol kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Aman.